Hai sob, jumpa lagi. Gimana sob? Dengan menggunakan Big Seller lebih mudah kan? Kalau sobat seller merasa ribet, boleh kok kita ajarin secara privat biar lebih enak. Nah, sobat seller tinggal kontak aja ke akun kita. Di video kemarin sob, kita membahas terkait produk dan pesanan. Kali ini kita akan membahas tentang menu pergudangan yang ada di Big Seller. Fungsinya apa, gunanya apa? Yuk langsung saja. Selamat datang di channel Jagat Jualan, channel yang membahas tentang dunia marketplace secara tuntas tak terbatas bersama saya, Cak Ahar. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang menu yang ada di Big Seller. Menu ini termasuk menu yang sangat penting untuk mengelola produk kita. Apa itu? Namanya adalah pergudangan atau biasa disebut inventory. Tanpa berlama-lama langsung saja yuk kita bahas. Jadi sob, dalam berjualan online, dalam berbisnis online itu, kalau misalkan sobat seller ada tipikal seller yang menyimpan produknya atau yang biasa disebut kita reseller, pasti sobat seller punya tempat atau lokasi untuk menyimpan produk yang sobat seller jual. Bisa itu sebuah gudang, bisa itu sebuah rumah, atau bahkan bisa itu sebuah kamar. Nah, di dalam penyimpanan itu juga terdapat penyimpanan lagi, entah itu sebuah rak, etalase, atau apapun sobat seller menyebutnya. Ketika sobat seller menyimpan produk, pasti tidak mungkin diacak-acak atau dicampur menjadi satu kan. Nah, contohnya misalkan sobat seller ini jualan fashion, pasti nanti akan dikelompokkan fashion dari model apa atau fashion dari size atau ukuran seperti apa. Sehingga ketika ada orderan masuk, sobat seller sudah tahu, oh ada orderan yang model seperti ini dengan ukuran seperti ini. Ada juga satu penanda yang mengidentifikasikan sebuah produk ketika ada orderan masuk, yakni SKU. Ketika ada orderan masuk yang terkonfirmasi dari SKU, kita akan lebih mudah untuk mencarinya. Oh, ada orderan SKU A, kita tinggal mencari SKU A di bagian sini, seperti itu. Nah, di SKU tadi kita juga akan mengetahui ketika orderan atau ketika stok dari produk kita itu mulai menipis, sehingga kita butuh untuk membeli atau bahasa Jawanya itu kulak lagi, seperti itu. Hal-hal yang saya jelaskan tadi sob, itu adalah flow dari pergudangan. Apa harus kita mengatur pergudangan? Kalau misalkan produkmu itu banyak, ya memang wajib harus sob, karena agar kamu tidak bingung ketika banyak orderan yang masuk, ada catatan barang yang keluar masuk. Kalau misalkan produkmu hanya 10 atau bahkan mungkin 50, mungkin masih bisa ditata secara manual. Tapi kalau produkmu sudah mencapai ratusan bahkan ribuan, harus kamu catat semuanya agar kamu ketika ada orderan tidak kebingungan. Nah, biasanya orang itu mengatur pergudangan menggunakan Excel atau catatan pribadi. Kali ini saya akan menjelaskan bahwasanya di Big Seller itu ada fitur yang bisa mengatur terkait flow kerja atau kinerja kita dalam pergudangan menjadi sebuah aplikasi. Otomatis ketika kita mengelola pergudangan itu akan lebih mudah. Nah, gimana sistem kerja pergudangan atau inventory yang ada di Big Seller? Langsung saja kita masuk ke aplikasinya sob. Yuk. Oke sob, saya akan menjelaskan dari awal. Di dashboard itu ada kolom pergudangan yang berisi stok habis, di bawah stok peringatan, dan juga saran pembelian. Tentu pasti sudah paham fungsinya apa. Stok habis itu mengidentifikasikan produk yang stoknya habis. Produk yang mana? Produk yang sudah sobat seller masukkan ke dalam Big Seller. Di bawah stok peringatan itu adalah alarm agar sobat seller membeli produk lagi apabila produk tersebut termasuk produk unggulan dari sobat seller. Dan selanjutnya adalah saran pembelian. Saran pembelian ini biasanya terisi oleh produk-produk unggulan yang sobat seller masukkan. Langsung kita masuk ke pergudangan.
tinggal sobat seller geser kursornya, itu nanti akan keluar menu-menu di pergudangan. Ada 4 menu inti. Yang pertama SKU gudang, yang kedua pengelolaan stok, yang ketiga gudang, dan yang keempat terima barang. Saya jelaskan sedikit saja. Pertama, SKU gudang. SKU gudang adalah fitur yang digunakan untuk membuat SKU dan mengelola SKU, dan juga bisa memetakan antara SKU gudang dan SKU toko. Maksudnya gimana? Jadi ketika ada orderan masuk di toko, itu nanti akan connect dengan SKU yang ada di gudang. Terus kemudian ada pengelolaan stok. Pengelolaan stok ini adalah digunakan untuk mengidentifikasi atau melacak stok yang ada di gudang. Ada fitur yang namanya riwayat keluar masuk. Itu digunakan atau diketahui untuk barang apa saja yang keluar dan masuk di gudang. Kemudian ada penambahan stok dan pengurangan stok. Penambahan stok itu adalah ketika stok di sobat seller itu tidak sesuai dengan yang ada di toko atau tidak sesuai dengan catatan yang ada di big seller, stok real dan stok di big seller itu tidak sesuai. Nah, penambahan stok ini adalah opsinya atau fitur yang digunakan. Jadi bisa dikatakan penambahan dan pengurangan stok ini adalah melakukan penjumlahan stok secara manual. Kemudian fitur yang ketiga adalah fitur gudang. Fitur gudang ini fitur yang digunakan untuk mendaftarkan gudang yang ada di big seller, sob. Tidak hanya untuk mendaftar gudang, tapi di situ ada juga fitur yang digunakan untuk membuat rak. Membuat rak gimana maksudnya? Nah, seperti misalkan sobat seller itu punya rak untuk menyimpan produk yang ada di rumah atau di gudang. Itu kan berisi produk, berapa tingkat, dan macam-macam seperti itu. Lah itu bisa, gambaran seperti itu bisa dimasukkan ke dalam big seller yang disesuaikan dengan rak yang nyata. Jadi misalkan contohnya saya kasih rak A. Di rak A ada baju A. Kemudian ada orderan baju A. Secara otomatis big seller akan membaca baju A terdapat di rak A, sehingga pihak picker atau yang mengambil barang sudah tahu, oh lokasinya ini di sini. Terus yang terakhir terima barang. Terima barang ini adalah digunakan untuk list atau daftar barang yang sudah diterima di gudang tersebut, entah itu dari pembelian atau purchasing atau dari pemindahan. Itu adalah definisi menu utama yang ada di pergudangan. Sekarang saya akan membahas lebih rigid sedikit atau lebih rinci sedikit. Kita akan masuk ke SKU gudang. SKU gudang ini sob digunakan untuk membuat SKU produk yang ada di gudang. Bedanya apa SKU gudang dan SKU toko? Kalau SKU gudang itu digunakan untuk mengidentifikasi produk yang ada di gudang. Kalau di toko mengidentifikasi produk yang ditaruh di toko untuk dijual. Nah, saya sarankan kalau misalkan sobat seller mau membuat SKU, samakan antara SKU toko dan juga SKU gudang. Terus kalau misalkan beda gimana? Karena kan saya sebelumnya itu tidak punya gudang dan tidak punya big seller, tidak masalah sob. Alangkah baiknya diubah agar sama. Di menu SKU gudang ini sobat seller bisa membuat SKU-nya di sini. Di pojok kanan ada tambah SKU gudang, ada tambah SKU tunggal atau tambah SKU kombinasi. Nah, bedanya apa SKU tunggal dan SKU kombinasi itu? SKU tunggal itu adalah SKU di tiap produk. Contohnya seperti ini. Sobat seller jualan celana. Celana itu punya ukuran 29, 30, 31, 33 sampai 34. Nah, per ukuran tadi itu memiliki SKU sob. Itu yang namanya SKU tunggal. Kalau SKU kombinasi gabungan dari 2 SKU atau lebih menjadi satu produk. Misalnya sobat seller jualan helm. Jualan helm itu ada part yang terpisah yang bisa dijual secara terpisah. Contohnya kaca,
Terus kemudian bahkan ada sponnya yang dijual secara terpisah. Nah, produk-produk atau yang dijual secara terpisah itu memiliki SKU sendiri sob. Nah, ketika digabungkan menjadi satu kesatuan helm, itu dinamakan SKU kombinasi antara helm, kaca, dan juga spon. Di SKU gudang ini, sobat seller juga bisa membuat kategori sama halnya yang ada di marketplace, sehingga sobat seller bisa mengkelompokkan produk-produk yang sobat seller jual di tiap kategori yang sobat seller jual. Misalnya sobat seller punya 5 toko, di 5 toko itu menjual produk yang bermacam-macam, yang berbeda-beda kategori. Jual fashion, jual peralatan otomotif, jual peralatan pancing. Nah, bisa sobat seller buat kategori masing-masing itu di SKU gudang ini. Bagaimana caranya? Sobat seller arahkan kursor ke arah kiri atas di logo gear sebelah SKU gudang. Nah, kalau misalkan mau menambah kategori, tinggal klik ini. Untuk lebih spesifiknya, tinggal klik lagi ini. Seperti itu sob, seterusnya. Terus kalau misalkan produk saya itu sudah punya SKU-nya sebelum saya menggunakan bookseller, itu gimana? Nah, itu malah lebih enak sob. Sobat seller tinggal masukkan produk tersebut ke menu pergudangan. Nah, masukannya gimana? Sobat seller buka produk, masuk ke live, kemudian ya hubungan pemetaan SKU gudang. Ada pilihan hubungan pemetaan SKU gudang. Jika sobat seller itu sudah membuat SKU gudangnya dan sudah ada SKU-nya, tinggal dimasukkan hubungan pemetaan. Kalau belum ada SKU gudangnya, tinggal buat SKU gudang. Seperti itu. Saya contohkan tas. Nah, kalau sudah nanti akan muncul tampilan seperti ini. Tinggal klik konfirmasi dan lanjutkan. Nah, pilih gudangnya, daftar gudang yang sudah sobat seller daftar. Ini ada macam-macam, coba saya taruh di gudang garam. Terus klik buat. Berhasil. Setelah itu kita cek di SKU gudang. Nah, sudah masuk kan? Kalau misalkan kurang cocok dengan nama-namanya, bisa sobat seller edit. Klik. Nah, ini edit. Seperti itu sob. Nah, untuk mensinkronkan produk yang ada di SKU gudang dengan yang ada di SKU toko itu gimana kak? Nah, sobat seller masuk ke pergudangan, terus klik hubungan pemetaan SKU. Di sini ada produk-produk yang sudah terkoneksi dengan SKU yang atau produk yang ada di toko. Jadi ketika ada orderan masuk, itu secara otomatis stok yang ada di SKU gudang itu akan ikut berkurang. Kalau misalkan itu belum dihubungkan, coba cek di kolom belum dihubungkan. Nah, di sini banyak produk-produk yang belum dihubungkan ke SKU toko. Tinggal klik. Nah, klik sinkronisasi produk. Terus kita bisa nggak bikin SKU produk yang ada di toko menggunakan bookseller? Bisa sob, tapi tidak di menu pergudangan. Itu masuk ke menu produk yang sudah kita bahas sebelumnya.
Nah, kita lanjut lagi ke menu pengelolaan stok. Di menu ini digunakan untuk menambah atau mengurangi stok secara manual. Misalnya, sobat seller ketika belanja produk itu lupa tidak memasukkan stok yang ada di catatan big seller. Karena produk tersebut sudah masuk ke dalam gudang, otomatis secara jumlah kan berbeda antara catatan yang ada di big seller dan juga catatan yang ada di real gudangnya. Lah, ketika ada selisih tersebut, itu sobat seller bisa gunakan fitur pengelolaan stok, baik itu menambah maupun mengurangi. Seperti itu sob. Contoh, kita masuk ke penambahan stok, ambil di gudang garam, klik tambah penambahan stok. Sambil sobat seller lihat layar yang saya tampilkan. Pilih SKU gudang, cari produk mana yang mau ditambah stoknya, misalkan ini. Berapa yang mau ditambah? Anggap ditambah 50. Jika sudah, terus kemudian harga satuannya, harga belinya berapa? Anggap 35. Klik konfirmasi. Nah, nanti akan masuk ke sini sob. Nah, menambah stok 50 SKU ini di gudang garam. Metode penambahannya secara normal. Seperti itu. Pun sama dengan pengurangan stok sob. Terus fitur riwayat keluar masuk itu untuk mengecek secara catatan barang apa saja yang keluar dan yang masuk yang ada di gudang, baik dari penjualan maupun pemindahan. Terus kemudian kita masuk ke fitur gudang, yakni daftar gudang. Nah, daftar gudang ini digunakan untuk mendaftarkan gudang di big seller. Misalkan sobat seller punya 2 gudang atau 2 kamar. Kalau misalkan sobat seller gudangnya itu 1 rumah tapi tiap kamar itu berbeda, anggap ini 2 kamar. Kamar 1 menjadi gudang A, kamar 2 jadi gudang B. Tinggal klik daftar tambah gudang, nama gudangnya apa misalkan. Lah nanti ketika sobat seller mau mengisi apa saja barang yang ada di gudang, masuk ke pergudangan, buat SKU gudang, masukkan produk tersebut ke gudang tersebut. Atau sobat seller ingin memindahkan produk yang ada di gudang garam, mau masukkan ke gudang kuning. Nah, sobat seller gunakan fitur pemindahan. Nanti di fitur pemindahan kita klik tambah daftar pemindahan. Lah, di sini sobat seller bisa menentukan pemindahan dari gudang yang mana ke gudang yang mana. Misalkan di gudang garam mau dipindah ke gudang kuning. Kalau misalkan gudangnya itu lokasinya berbeda, itu kan sudah pasti membutuhkan biaya ongkos kirim dan juga entah itu penambahan biaya operasional, ngasih rokok kepada supirnya, seperti itu bisa dicatat di sini. Dan kalau misalkan menggunakan jasa ekspedisi, sudah pasti akan mendapatkan nomor resi, bisa dimasukkan di sini. Kalau misalkan tidak ada, tidak masalah. Langsung pilih produk mana saja yang mau dipindahkan. Mau berapa yang mau dipindah?
misalkan saya cuma mau mindah 50-50 aja karena pasarnya lagi sepi. Nah, kalau sudah konfirmasi. Nah, nanti akan masuk ke list di bawah sini, sob. Rencana pemindahan. Di sini di sebelah kanan. Kalau misalkan itu sudah terkirim, konfirmasi pengiriman. Tes. Klik. Nah, masuk ke dalam perjalanan. Kalau misalkan produk atau barang yang mau dipindahkan tadi sudah sampai, klik ini, terus klik konfirmasi menerima. Berapa? Apakah kuantiti yang diterima itu sudah sesuai atau belum? Kalau misalkan yang belum sesuai, konfirmasi ke pengirim, Mas, atau misalkan konfirmasi ke penjaga gudang, Mas, ini ternyata barangnya ada yang kurang yang belum dikirim, biar nanti secara catatan itu tidak berbeda. Kalau misalkan sudah pas semua, tinggal klik konfirmasi. Nah, kalau misalkan ada tulisan gagal, coba cari tahu apa kegagalannya. Kalau berhasil, nanti tampilannya seperti ini, sob. Langsung tutup. Nah, selesai. Nah, gimana caranya kita mengetahui SKU atau produk-produk apa aja di tiap gudang? Itu sobat seller bisa cek di rincian stok. Di rincian stok ini sobat seller coba filter per gudangnya. Misalkan gudang garam. Nah, di gudang garam itu ada produk-produk ini. Terus sobat seller mau ngecek produk tadi sudah terkirim apa tidak, kita cek di gudang kuning. Kita lihat sudah masuk apa tidak. Oh, ternyata yang sudah kirim tadi ternyata sudah masuk. Seperti itu, sob. Atau misalkan sobat seller pengen, oh ternyata ada produk yang belum masuk ke daftar gudang. Sobat seller bisa klik pojok kanan tengah ini, pilih SKU gudang, masukkan produk apa yang belum terdaftar dalam list di gudang. Oh, ini ada produk ini, misalkan diklik. Nah, nanti akan secara otomatis masuk ke daftar list yang ada di gudang tersebut, sob. Setelah itu ada yang namanya nomor rak. Nomor rak ini digunakan untuk membuat rak. Nah, bisa membuat rak tunggal atau membuat rak massal. Rak tunggal, rak massal itu seperti apa? Rak tunggal itu dalam satu rak itu hanya bisa diisi satu SKU saja. Kalau rak massal bisa diisi bermacam-macam SKU sesuai dengan jumlah rak yang ada di situ atau jumlah laci bahasanya yang ada di situ. Anggap nomor raknya kita pakai 87. Terus kemudian punya 3 tingkat dan 2 kolom. Coba kita cek peninjau. Nanti hasilnya akan seperti ini. Rak 87 itu punya 3 tingkat. Per tingkatnya itu bisa diisi satu SKU saja, sob. Nah, ini termasuk kekurangan dari big seller. Jadi satu rak itu hanya bisa diisi oleh satu SKU. Terus kemudian 3 tingkat dan 2 kolom. 1, 2, 3. Tingkatannya ada 3. Terus kemudian 1, 2, kolomnya ada 2. Nah, sesuaikan dengan gambaran rak yang ada di gudang sobat seller. Kalau sudah, klik konfirmasi. Nah, berhasil, tutup. Mana kalau misalkan kita lihat hasil raknya di mana? Kita filter gudang mana yang sudah kita buatkan rak tadi.
Contoh di gudang kuning. Nah, ini. Nah, ini adalah hasil rak yang sudah kita buat tadi. Kalau mau menambahkan SKU-nya, klik di rincian stok, kemudian gudang kuning, cari di gudang kuning, geser kursornya ke arah kanan, atur nomor rak. Di kolom aksi klik atur nomor rak. Mau ditaruh di mana? Mau tak taruh di sini. 87 tingkat 1 kolom pertama. Klik konfirmasi. Nah, setelah itu coba kita cek di nomor rak di gudang kuning. Nah, sudah masuk SKU flow 4 brown. Nah, ini sudah masuk. Begitupun seterusnya, sob. Terakhir, terima barang. Terima barang adalah fitur yang digunakan untuk daftar barang yang kita terima di dalam gudang, baik itu dari pemindahan gudang yang seperti saya contohkan tadi, atau dari purchasing, pembelian produk yang disarankan untuk dijual lagi. Nah, terus kemudian list atau bukti scan untuk menerima. Nah, misalkan ada barang masuk. Nah, ketika barang tersebut sudah kita terima, scan nomor resinya, nanti akan muncul produk-produk yang masuk ke gudang kita. Jika sudah, klik penerimaan barang. Nah, karena ini enggak ada, gambarannya seperti itu. Nah, nanti daftarnya itu akan masuk ke sini. Ada daftar pemindahan dan daftar pembelian. Contoh daftar pemindahan, kita cek gudang kuning tadi yang kita memindahkan barang. Tadi kita kan ngirim produk dari gudang garam ke gudang kuning. Nah, di filternya gudang asal, kita klik gudang garam. Di gudang tujuannya kita klik gudang kuning. Nah, status penerimanya bagaimana? Belum diterima atau diterima sebagian atau sudah diterima. Nah, tadi kan sudah diterima, coba kita klik sudah diterima. Nah, kalau misalkan kita mau ngeklik sudah diterima sebagian, tidak akan muncul. Nah, karena apa? Kita sudah menerima semuanya, jadi statusnya sudah diterima. Pun sama dengan daftar pembelian, sob. Kalau di daftar pembelian, filternya langsung gudang tujuan pembelian tadi untuk dikirim kemana. Seperti itu. Contoh, saya pernah membeli produk yang saya kirim ke gudang garam dan barang sudah saya terima. Nah, nanti akan muncul seperti ini, sama dengan daftar pemindahan tadi. Pergudangan ini masih sangat kompleks lagi, tidak cukup untuk satu video, tapi secara garis besar itu sudah menggambarkan kinerja pergudangan yang ada di Big Seller. Jika sobat seller ingin belajar secara langsung, boleh langsung kontak ke kita. Boleh juga chat ke CS-nya Big Seller. Nah, pembahasan terkait pengetahuan pergudangan yang ada di Big Seller mungkin cukup sampai di sini, sob. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Jika video ini sangat bermanfaat, boleh sobat seller share video ini ke sobat seller yang lainnya, agar sobat seller yang lainnya mengetahui tentang informasi dalam video ini. Jangan lupa klik like and subscribe untuk mengapresiasi kita sebagai konten kreator dalam membuat video. Dan terakhir, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar sobat seller tidak ketinggalan informasi terupdate terkait dunia marketplace dari channel Jagat Jualan. Kita bertemu di video selanjutnya. Salam banjir orderan. See you.